Oke guys, lanjut lagi. Jadi hari ini kita lagi ngerapin dulu bagasi. Nah, di bagasi ini ketika mobil pertama datang, dia nggak ada tatakan kayak gini nih, ya kan? Untuk papannya nggak ada. Nah, ini udah kita bikinkan baru dari multiplex yang tebelnya kurang lebih 8 mili. Tuh. Jadi apa namanya? Kalau bagasi nggak ada papan begininya, dia biasanya karpetnya jeblos, ya kan, karena nggak ada tahanan. Nah, sekarang kita bikinkan sesuai dengan standarnya. Ini kita ngambil pola dari Vios G, ya kan, si Burkon. Nah, ini tinggal kita pasang karena sudah lengkap semua nih untuk papan di bagasinya. Oke, ini kita pasang dulu ya. Nah, oke guys, ya, ini sudah terpasang. Tuh, jadi bagasinya sekarang rata guys. Nih. Jadi disimpan barang banyak pun ya karpetnya nggak bakalan jeblos karena sudah ada papannya gitu. Nih. Nah, terus ini untuk kabel kamera mundur kita bikin rapi. Jadi kita masukin ke sini semua dan tampilannya seperti standar aja, kayak nggak ada kabel tambahan gitu kan. Awal masuk ke sini kan dia acak-acakan. Nah, sekarang ini kita bikin rapi. Oke guys, lanjut ke bagian kaki-kaki depan. Jadi untuk di bagian kaki-kaki depan ini sebelum masuk ke sini sudah dibetulkan di bengkel lain. Jadi makanya ini kita cek dulu, ya kan, part mana aja yang sekarang harus kita ganti. Karena kalau kita ganti di sini, ya kan, jadi double kasihan. Nah, ini kalau dilihat dari fisiknya shock breakernya baru. Terus ini untuk support shock, dia kayaknya belum lama ganti juga karena kondisinya masih segar kayak gini, masih bagus. Cuman ini bukan RBI sih kayaknya. Bukan RBI. Jadi untuk dua part ini nggak bakalan kita ganti shocknya dan juga support shock. Ini kita lihat dulu shocknya pakai merek apa ya. Oh, mereknya Trad. Tahu nih shock breakernya kan. Jadi pokoknya untuk shock dan juga support shock ini nggak bakalan kita ganti. Terus untuk per depan ini kemarin kita potong sedikit sesuai dengan permintaan yang punya mobil. Jadi untuk part yang di depan kamera ini nggak bakal kita ganti, nggak akan ada yang kita ganti. Shock, support shock, karet boot shock dan pernya nggak ada yang kita ganti. Terus ini untuk di bagian sininya juga ini link stabil masih bagus, tuh masih oke. Sepertinya yang bakal kita ganti ini di bagian tie rod dan juga rack end, ya kan, karena memang kondisinya udah lumayan lemes nih untuk si tie rod dan juga rack endnya. Nih, ini juga untuk karet stabil bar masih oke, masih seret. Nah, jadi untuk shock breaker ini kita pasang balik aja karena untuk shock ini nggak diganti. Terus ini kita ada penggantian baut dudukan shock tuh. Jadi ini kita nggak tahu pakai baut apa, pakai baut biasa sih kayaknya nih, baut Probol Jawa dia. Jadi ketika baut ini dipasang dia kan longgar. Kalau nggak kita setel berarti dia ya oblak gitu kan. Ini kemungkinan bisa chamber positif dan juga chamber negatif guys. Makanya bannya kemakan sebelah. Yang sebelah kiri apa kanan ya? Dia botak bagian luar guys. Jadi otomatis kalau botak bagian luar dia chambernya positif berarti. Nah, ini udah kita ganti pakai baut roda standar. Tuh. Jadi antara as dan juga bolongan shock itu pas. Nih. Nah, ini untuk kondisi tie rod rack end ya. Tuh. Lemas kayak gini guys. Tuh. Jadi ini sekalian ini kita bongkar sama rakstirnya, kita lihat kondisi rakstirnya seperti apa. Ya kan, kalau misalnya masih oke ya paling kita setel aja untuk di bagian rakstirnya guys. Oke. Sekarang kita bongkar dulu untuk rakstir. Oke guys, ini rakstirnya sudah turun. Jadi kalau kita lihat kondisi rakstirnya ini kayaknya belum lama ganti juga. Cuman ini kayaknya pakai rakstir Koyo tapi koyonya KW guys. Oh, ya kan? Jadi nih lemas. Ini juga lemas. Yang sebelahnya juga sama, ini lemas juga tuh.
Terus juga ini posisi rakitnya panjang sebelah guys gitu. Jadi ini keluhan dari yang punya mobil kalau belok patah ke kanan apa ke kiri ya, roda atau ban bagian dalam itu dia nempel ke sasis, jadi bunyi dek 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 kayak gitu kan. Jadi ini sekalian ini kita setel nanti untuk rak setirnya ya kan. Untuk kondisi rak setirnya ini udah kita cek masih bagus, paling kita setel aja dikit supaya lebih enak. Terus untuk penggantian partnya seperti biasa kita pakai 3.5. Untuk rak N-nya pakai 3.5, tie rod juga pakai 3.5. Jadi untuk di bagian kaki-kaki cuman 2 part itu aja yang kita ganti. Itu tie rod dan juga rak N kiri kanan. Oke guys ya, ini part barunya sudah terpasang. Tuh. Ini tie rod dan rak N punya 3.5 baru. Ini juga karet boot, kita tetap pakai karet boot lamanya. Nah, ini untuk rak setirnya sudah kita setel. Itu kan harusnya satu garis dengan spidol, tadi kita geser sedikit ya kan. Terus tadi kita nemuin kendala pas buka tie rod dan juga rak N, akhirnya kita gerinda aja karena baut sininya udah keras banget, ini nggak bisa dibuka. Akhirnya kita gerinda aja ya kan, karena ya ini partnya mau dibuang ya kita rusakin aja gitu. Oke. Jadi untuk pemasangan tie rod dan rak N kiri kanan sudah selesai. Nyetel rak setir juga selesai. Ini tinggal kita pasang balik aja ke mobilnya guys. Oke guys, lanjut. Ini kita mau pasang emblem di depan dan juga emblem di belakang. Kita ganti pakai emblem baru guys. Nih, ini emblem barunya. Ini tinggal kita pasang aja. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ini ukurannya kurang lebih sama dengan yang original. Tuh. Ini yang di plastik untuk bagian belakang. Jadi belakangnya dia cuman pakai double tip kayak gini. Nah kayak gini guys. Tuh. Ini tinggal dibuka aja double tipnya, terus tempel, udah selesai. Oke. Oke guys, lanjut. Sekarang kita lagi ada di tempat spuring seperti biasa di HSR Sukabumi. Jadi setelah penggantian tie rod rak N, sebenarnya di garasi juga kita spuring, cuman spuringnya manual pakai benang. Biasanya kalau pakai benang dia kurang akurat lah gitu, walaupun ya berapa derajat gitu kan. Nah jadi kalau tie rod rak N-nya sudah diganti, biasanya kita nawarin untuk mau spuring nggak di HSR gitu kan, supaya lebih akurat. Jadi kalau misalnya yang punya mobilnya menolak atau nggak usah spuring HSR, spuring pakai benang juga cukup, ya udah berarti gitu. Nah kebetulan untuk mobil ini dan di project-project sebelumnya yang punya mobil ACC ini untuk di spuring di HSR, makanya kita bawa langsung ke sini. Jadi semua pekerjaan yang kita kerjakan di project car itu semua berdasarkan izin dari yang punya mobil. Kalau yang punya mobil bilang oke, ganti aja atau oke, kerjain aja, berarti langsung kita eksekusi guys gitu. Oke. Nah ini mobilnya udah naik di car lift, sekarang lagi ngetes spuring tuh. Nah jadi masih ada beberapa titik yang merah ya kan, yang jarumnya merah tuh ya kan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau spuring manual pakai benang itu pasti ada nggak akurat lah gitu kasarnya kan, nggak akurat walaupun sedikit. Oke, jadi ini mau di setel dulu, nanti setelah selesai langsung kita pulang lagi ke garasi guys. Oke guys, lanjut. Kemarin kita sudah selesai spuring, hari ini kita mau ganti shroud fan radiator. Nih untuk shroudnya atau covernya ini baru. Sebenarnya ini yang rusak cuma di bagian reservoir air radiatornya aja. Nih, cuman kan untuk di Vios, Limo dan juga Yaris ini dia nggak bisa ganti untuk tabung reservoirnya aja, dia diganti harus seset shroud fan radiatornya guys gitu. Nah ini bentukannya kayak gitu tuh. Memang sih coolannya pakai Preston, cuman ya nggak gitu juga. Lubang buat pengisian airnya kan udah patah, dicor dan tutup Prestonnya dipasang guys. Nih, ini shroud fan yang lamanya sudah kita copot. Nah jadi kondisinya kayak gini guys. Ya kan? Jadi yang rusak cuma bagian sininya aja nih guys. Nih reservoir air radiatornya doang. Tuh, ditempel-tempel kayak begini. Nah ini diganti pakai yang baru. Jadi cuman covernya aja. Untuk
motor fan dan kipas tetap pakai yang lama. Nih, oke. Ini kita buang aja, atau nanti kita kumpulin untuk part-part bekasnya lah. Nanti kita kasih ke pemilik mobilnya buat kenang-kenangan aja ya kan. Oke guys, lanjut. Sekarang kita mau benerin dashboard atau meja belakang yang di bawah kaca belakang tuh. Jadi kan ini udah kita jelasin di video sebelumnya, silahkan dicek. Bagian sini tuh hancur, pecah-pecah ya kan. Nah ini kemarin mintanya diganti pakai punya Vios G. Cuman ya budgetnya mepet, terus barangnya juga nggak ada. Jadi akhirnya kita akalin aja, kita servis lah gitu ya kan. Nah jadi untuk belakangnya nih kita cor pakai resin dan juga fiberglass. Nih kiri kanan ya, karena ya dua-duanya pecah ini gitu. Nih oke, ini sudah kita cor, tinggal nunggu kering, nanti kita bersihin. Nah untuk yang depan sini nanti kita coba ratain lagi. Habis itu kita bungkus ulang pakai bahan beludru original seperti bawaan mobil. Jadi nggak kita lapis kulit gitu. Jadi kata yang punya mobil kayak angkot kalau dilapis pakai kulit. Jadi ini kita bikin sesuai standarnya aja. Nah ini guys, ini setelah proses servis ya kan. Ini sudah kita lapis ulang pakai beludru yang baru. Cuman untuk bekas repairnya masih kelihatan. Tuh, cuman yang memang susah. Maksimalnya segini. Gitu, oke. Untuk lekukan-lekukannya ini masih kebentuk. Tuh. Masih oke. Jadi ini tinggal kita pasang balik aja ke mobil ya guys. Oke guys, lanjut. Sekarang kita mau pasang dulu OBD head up display atau tachometer digital. Jadi untuk pemasangannya ini gampang, tinggal colok aja langsung ke port scanner dan udah, OBD ini langsung berfungsi. Ini fungsinya banyak, salah satunya bisa ngontrol temperatur radiator dan temperatur oli dan lain-lain pokoknya. Oke guys, ini kita lagi finishing dulu karena besok mau diambil. Seperti biasa kalau mau diambil kita poles lagi, walaupun kemarin sebenarnya udah dipoles. Nah untuk part perintilan tambahannya ini sudah selesai kita pasang. Jadi ada hidrolik kap mesin, kiri kanan kita pasang. Terus ada penggantian tatakan aki nih. Tuh, kita pakai ganti tatakan aki baru. Terus untuk bagian situnya juga udah kita cat, yang awalnya berkarat ini udah kita bersihkan, kita cat. Terus apa lagi ya? Nah ini juga udah kita cat juga, kita bikin hitam lagi yang asalnya berkarat. Terus mana tadi? Oh ini guys, ini kepala positif dan negatif aki sudah kita ganti baru juga sesuai dengan request yang punya mobil. Ini akinya lagi kita cas dulu ya kan, karena kemarin di bengkel cat itu kurang lebih 1 bulan ya mobil nggak dihidupin, akinya mati guys. Jadi ya seperti biasa lah, kalau mobil nggak dihidupin lama ya pasti akinya soak gitu. Makanya ini kita cas dulu guys untuk si baterainya atau akinya guys. Oke. Nah ini lagi finishing tuh, lagi dikeroyok dulu karena besok mau diambil. Oke. Jadi sepertinya untuk video Project Car 59 sudah selesai. Jadi untuk video selanjutnya langsung kita ke review. Oh ya guys, ini lupa, ini udah kita coating semua nih. Ini tutup apa namanya? Tutup sikring, box filter bagian atas sama tutup mesin udah kita coating semua. Kita bikin hitam semua guys, oke? Jadi untuk video kali ini segitu aja. Video selanjutnya untuk Project Car 59 ini kita ke review, oke?